Selanjutnya adalah rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel sendiri merupakan salah satu rangkaian listrik yang setiap komponennya disusun secara sejajar. Nah, rangkaian seri kan yang memiliki satu cabang. Nah, rangkaian paralel itu memiliki lebih dari satu cabang untuk mengalirkan listrik secara bersamaan. Sekarang saya akan mencoba mengukur arus dan tegangan pada rangkaian paralel. Seperti ini kita menggunakan dua komponen ini, yaitu resistor dan baterai 5 volt. Kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Jadi kita tinggal mengganti dengan nilainya, kita harus diganti ke dengan modul 5 volt ini ganti 0, ini 470 lah 470 ini 1 ohm ya. Saya akan mengukur
kuat arus seluruh rangkaian ini kan DC amperemeter. Dulu itu kita potong dulu jalur umumnya. Nah ini udah tersambung dan jadi kita rubah ini menjadi ke miliampere agar nilainya terlihat. Wait. Nah, takaran 30,8 miliampere. Nah, kita nanti ubah ke dalam ampere. Kita catat terlebih dahulu. Oh iya, resistor sekalian. 360 470 1K. Berarti total seluruh rangkaiannya kan 30,8 miliampere. Nah, miliampere dijadikan ke ampere itu kan dikali 1/1000 atau 10 pangkat -3. Jadi kita tulis saja 30,8 dikali dengan 10 pangkat -3. Artinya saya akan mengukur kuat arus pada setiap resistor. Nah, kita cek berapa. Oh sebentar, ini kalau negatif berarti tandanya kebalik. Bentar. Nah, kita ganti dengan miliampere. Saran ya, ini 5 miliampere. Selanjutnya kita akan mencatat terlebih dahulu R1 nya 15,1 kali dengan 10 pangkat -3. Ini 10,6 kali 10 pangkat selanjutnya adalah 5 kali -3. Selanjutnya saya akan mengukur besar tegangan pada rangkaian ini. Nah, terus sekitaran hasilnya, nah seluruhnya 5. Kita isi bentar. Ya, 5 volt. Nah ini ada 2 kolom yang kosong, jadi kan sesuai dengan hukum Kirchhoff, kalau misal V total itu sama dengan V1 plus V2 plus V1 sama dengan V total sama dengan V1 V sama dengan V2 sama dengan V3 untuk rangkaian seri paralel. Jadi 5 tambah 5 sama dengan 5 sama dengan 5, jadi totalnya itu 5. Sedangkan kalau untuk resistor, total resistor itu kan di seper ya, di seper R total sama dengan seper R1 plus seper R2 plus seper R3 plus seper Rn, tergantung jumlah resistornya.
Nah, sebenarnya saya udah menghitung ini, tapi saya lupa dengan jawabannya. Nah, ini. Jadi totalnya 162,9 ohm. 162,9. Jadi tabel pada rangkaian paralel ini telah selesai. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Rasandi dari Teknik Komputer C dengan NRP 3756089. Di sini saya akan membuat tutorial cara membuat rangkaian kombinasi seri dan paralel, kemudian cara menghitung menggunakan ammeter dan menghitung menggunakan voltmeter di dalam rangkaiannya menggunakan Proteus. Nah, kita bisa saja langsung masuk ke Proteus. Nah, di sini kita bisa melihat board, kita membutuhkan baterai dan resistor, kita langsung saja search. Kita pencet yang DC voltage source. Nah, setelah kita masuk, kita pilih OK, kita masukkan saja ke dalam board ini. Kemudian kita membutuhkan resistor, yaitu kita menggunakan keyword res 330. Nah, kita pilih yang res 330 ohm yang kedua ini. Kita pencet OK. Setelah itu kita pastikan dulu kita membutuhkan berapa. Kalau di modul saya, kita membutuhkan 4 resistor, yaitu satu di atas, 2 di bagian kanan, kemudian satu di bawah, resistor 2 dan 3. Kemudian kita ubah dulu atau kita rotate dulu supaya resistornya bisa berdiri. Nah, setelah kita sudah rotate, kita bisa mengubah hambatannya. Kalau di saya, modul saya kita membutuhkan resistor pertama 330, resistor 2 330, resistor ketiga 1K, dan resistor keempat 470. Kita langsung saja ganti dengan double klik. Setelah itu kita ganti resistornya menjadi 1K. Nah, sama hal dengan resistor keempat, kita ubah ke 470. Nah, setelah itu kita bisa saja langsung menghubungkan resistor-resistor ini menggunakan kabel, yaitu dengan cara klik bagian atas baterai yang ada di sini, kita tinggal klik. Setelah itu kita pencet lagi untuk membelokkan, setelah itu kita sambungkan. Sama halnya dengan resistor 1, kedua, ketiga, dan keempat, kita langsung saja klik. Nah nah kita sudah selesai membuat rangkaiannya yang kita perlukan. Kemudian kita akan menghitung menggunakan ammeter. Nah, untuk menggunakan ammeter kita harus mengubah rangkaiannya sedikit, dikarenakan kita harus memasukkan ke dalam kabel ini, bukan seperti voltmeter yang kita bisa sambungkan di bagian atas, dengan cara menggabungkan, kabel dari sini kita tarik ke atas, dan kabel dari sini kita hubungkan ke atas seperti nanti yang ada di contoh. Nah, jika tidak cukup kita bisa menggeserkan resistornya dulu ke bagian kanan sedikit. Setelah itu kita hapus saja kabel yang di bagian kiri ini. Kemudian untuk mencari, ammeter atau voltmeter kita bisa pencet saja ini virtual instrument mode di bagian, kiri kita di atas, di atas 2 dimensi graphic line mode. Kita pencet saja, kita cari yang namanya DC ammeter. Nah, kita sambungkan saja. Nah, setelah kita sambungkan ini, kita bisa coba run. Tetapi pada saat kita run, kita hanya mendapatkan hasil 0,01. Nah, di sini untuk kalian mendapatkan hasil yang lebih bagus atau enggaklah hasil yang lebih terlihat, kita stop dulu simulasinya. Setelah itu kita ubah dari amps, display range-nya amps menjadi milliamps. Kita pencet OK.
Setelah itu kita coba run lagi. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ada 11.4. Tapi kan ini milliamps, yang kita butuhkan adalah ampere. Nah, ini kalian bisa langsung saja ubah dari milliamps ke ampere itu jadinya berapa dari 11.4. Oke, kita akan membuat rangkaiannya sama ke resistor 2 dan ketiga. Nah, kita sudah membuat rangkaian milliamps di resistor kedua, kita play lagi, kita mendapatkan 8.61. Nah, kita habis itu akan mengubah ke ampere. Oke, setelah itu kita stop play, kita ganti dulu ke resistor ketiga. Nah, kita sudah membuat milliamps ke resistor ketiga yang 1K. Kita coba play, kita mendapatkan 2.84. Nah, kemudian kita akan mencoba di resistor keempat yang terakhir ini. Nah, setelah kita sambungkan milliampsnya ini, kita coba start lagi. Nah, kita bisa mendapatkan hasil yaitu 11.4. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan ampere meter dari 4 resistor ini, jangan lupa ini kan milliamps, kita harus ubah dulu ke ampere. Setelah itu kalian baru bisa masukkan ke modul atau soal yang kalian butuhkan. Nah, seperti itu. Nah, ini kita selesai menggunakan milliamps, kita akan lanjut ke cara menghitung menggunakan voltmeter ya. Nah, di sini untuk voltmeter itu akan berbeda. Kita harus menanamkannya di atas atau menggunakannya di atas seperti ini. Kita pencet dulu volts di bagian atas resistor 1, kemudian kita rotate. Nah, setelah kita rotate, kita harus ambil dari rangkaian yang ini. Nah, di sini kan ada kabel di tengah kabel di bagian kanan dan kiri resistor 1. Nah, kita tarik saja dari sini ke atas dan yang bagian kanan tarik aja ke kiri. Nah, setelah kita tarik, kita bisa melihat nih jadinya rangkaiannya seperti ini. Kita langsung play saja. Nah, kita mendapatkan 3.78 volts. Nah, ini kalian bisa masukkan ke tabel soal kalian atau jawaban kalian. Setelah itu kita akan coba di semua resistor ini ya. Kita stop play dulu kalau tidak bisa dipencet lagi, kita stop play, setelah itu kita tambahkan dulu. Ini sama halnya seperti yang resistor pertama tadi, kita hanya menyambungkannya dari kabel-kabel yang ada di sini. Nah, setelah kita sambungkan ini, kita bisa langsung play saja. Nah, ini kita bisa lihat nih, dari resistor 1 itu mendapatkan berapa volt, resistor kedua itu mendapatkan berapa volt, yang begitupun resistor 3 dan keempat. Nah, kita bisa lihat nih dari resistor 1
dia mendapatkan 3,78 volts. Sedangkan yang restor kedua itu mendapatkan 2,84 volts. Sedangkan yang ketiga mendapatkan 2,84 volts, dan yang terakhir resistor 4 mendapatkan 5,38 volts. Nah, kita bisa masukkan ini ke tabel jawaban yang kita perlukan. Setelah itu kalian bisa stop play. Setelah itu ya kalian bisa hapus saja volt ini kalau kalian tidak membutuhkannya. Kalau kalian membutuhkan screenshot, ya kalian bisa screenshot saja sendiri untuk jawaban yang kalian perlukan. Nah, sekian eee, video tutorial saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.